Evolusi manusia Indonesia. Indonesia merupakan negara dengan penduduk yang beragam. Saat ini ada 4 ras dan 1.340 suku bangsa yang mendiami Indonesia. Mayoritas suku dan ras yang ada di Indonesia adalah pendatang. Pernahkah kita berpikir siapakah penduduk asli atau pribumi yang pertama kali mendiami Indonesia? Dalam video kali ini, kita akan membahas mengenai asal-usul persebaran penduduk yang ada di Indonesia, dari awal kemunculan hingga penduduk masyarakat saat ini. Manusia awal. Kehidupannya dimulai dari kemunculan manusia yang jejaknya terekam jelas di situs Sangiran, sebuah situs yang menyimpan informasi kehidupan manusia awal Indonesia, yang terletak di Kabupaten Sragen dan Karanganyar, Jawa Tengah. Situs ini telah memberikan informasi kepada kita bahwa kehidupan manusia di Indonesia telah berlangsung dari jutaan tahun yang lalu. Informasi ini didasarkan dengan ditemukannya fosil manusia dengan jenis Meganthropus pada situs ini, dengan nama lengkap Meganthropus paleojavanicus, yang berarti manusia raksasa dari Jawa. Fosilnya berhasil ditemukan dan diidentifikasi pertama kali oleh von Koenigswald. Dalam identifikasinya, manusia jenis ini diyakini hanya mengonsumsi tumbuh-tumbuhan. Kehidupan manusia raksasa Jawa diperkirakan dimulai sekitar 2 juta tahun yang lalu dan berakhir sekitar 700.000 tahun yang lalu. Selain jenis Meganthropus, di situs lain atau tepatnya di situs manusia purba Trinil, ditemukan pula manusia yang hidup hampir bersamaan dengan manusia Meganthropus. Situs ini terletak di Desa Kawu, Kabupaten Ngawi, Jawa Timur. Pada situs ini ditemukan fosil manusia dengan nama Pithecanthropus erectus atau juga disebut dengan Homo erectus, yang menginformasikan kepada kita bahwa manusia jenis ini pernah hidup di tanah Jawa. Jenis Pithecanthropus berhasil ditemukan dan diidentifikasi pertama kali oleh Eugene Du Bois pada tahun 1891. Disebut Homo erectus dikarenakan bentuknya yang sudah mirip dengan manusia modern, namun masih terdapat tanda-tanda kera pada bentuk tengkoraknya. Homo erectus juga ditemukan di Mojokerto, sehingga dinamakan dengan Pithecanthropus mojokertensis atau Homo mojokertensis. Baik Meganthropus maupun Pithecanthropus, mereka memiliki cara hidup yang sama, yakni berburu dan meramu, atau food gathering, dan tempat tinggal yang sementara atau dikenal dengan istilah nomaden. Homo erectus sendiri diperkirakan hidup dimulai dari sekitar 1 juta tahun yang lalu dan berakhir sekitar 500.000 tahun yang lalu. Dengan berakhirnya kehidupan Meganthropus maupun Pithecanthropus, di dataran Indonesia menjadi vakum dari kehidupan manusia. Kehidupan Melanesoid. Setelah kepunahan Meganthropus dan Pithecanthropus ratusan ribu tahun yang lalu, kehidupan manusia kembali muncul pada masa Pleistosen akhir atau sekitar 100 hingga 10.000 tahun yang lalu. Tepatnya pada 70.000 tahun yang lalu, wilayah Indonesia kedatangan migrasi manusia yang berasal dari Asia. Menyatunya dataran Asia, Indonesia, dan Australia karena permukaan air laut yang membeku pada masa glasial atau zaman es memungkinkan terjadinya migrasi tersebut. Manusia yang berasal dari Asia ialah manusia jenis Homo sapiens. Inilah manusia modern pertama yang mendiami wilayah Indonesia. Homo sapiens yang memasuki wilayah Indonesia berjenis ras Melanesoid dengan ciri-ciri mempunyai kulit hitam, rambut hitam dan keriting, mempunyai bibir yang tebal, postur tubuh yang tegap, hidung melebar, dan mempunyai tinggi badan rata-rata 160 sampai dengan 170 cm. Pada perkembangannya, manusia ini menyebar ke beberapa wilayah seperti Jawa, yang bukti fosilnya ditemukan di Wajak, Jawa Tengah dengan nama Homo wajakensis, dan ditemukan di lembah Sungai Bengawan Solo, Jawa Timur yang bernama Homo soloensis. Kemudian menyebar sampai ke Papua dan Australia yang kemudian berkembang menjadi ras Austromelanesoid. Dari awal masuknya hingga 2000 tahun sebelum Masehi, ras ini mendominasi kehidupan di Indonesia.
Sebagai manusia yang lebih modern dari jenis manusia sebelumnya, mereka hidup dengan cara berburu dan bercocok tanam, serta bertempat tinggal, menetap, dan membentuk perkampungan di sekitar pantai, gua, dan sepanjang muara sungai. Dominasi ras ini berakhir ketika muncul ras pendatang baru dengan budaya yang lebih modern, yaitu ras Proto-Melayu sekitar 2000 tahun yang lalu. Masuknya ras Proto-Melayu ke Indonesia dengan membawa budaya yang lebih modern membuat ras Melanesoid terus terdesak ke timur, dan hingga kini mayoritas ras Melanesoid berada di Papua. Hingga kini keturunannya menjadi suku Huli, Muyu, Korowai, dan Amungmei, serta suku Asmat. Mereka yang tidak sempat sampai ke Papua melakukan percampuran ras dengan ras baru dan menghasilkan keturunan Melanesoid Melayu yang sekarang menjadi mayoritas penduduk Nusa Tenggara Timur dan Maluku. Proto-Melayu. Ras ini diperkirakan datang dari Cina sekitar 1500 sebelum Masehi, dengan ciri rambut lurus, kulit kuning kecoklatan, dan bermata sipit. Mereka diperkirakan berasal dari Cina bagian selatan, yaitu daerah Yunan. Kedatangan ras Proto-Melayu di Indonesia melalui dua jalur yang berbeda, yaitu jalur barat dan jalur timur. Jalur barat melalui Malaysia dan masuk melalui Sumatera, kemudian menyebar ke berbagai wilayah Indonesia Barat. Sedangkan jalur timur yakni melewati Filipina dan masuk melalui Pulau Sulawesi dan menyebar di berbagai wilayah Indonesia Tengah serta Timur. Kebudayaan ras Proto-Melayu telah lebih maju dibandingkan dengan peradaban ras Melanesoid yang telah ada di Indonesia lebih dahulu, sehingga ras Proto-Melayu dapat menggeser dominasi ras Melanesoid dan menjadikan mereka sebagai budaya dan ras mayoritas di Indonesia. Alat hasil kebudayaan ras Proto-Melayu yang berbahan batu bentuknya lebih baik dan lebih halus dibandingkan dengan alat budaya sebelumnya, seperti kapak persegi dan kapak lonjong, kapak bahu, serta gerabah. Ras ini mendominasi penduduk Indonesia selama kurang lebih 1000 tahun lamanya. Selain ras Proto-Melayu, pada masa ini terdapat pula ras Negrito dan Wedit yang berasal dari Ceylon atau sekarang adalah Sri Lanka. Namun keberadaannya tidak begitu dominan. Ras ini memiliki hubungan dengan ras Negro yang terdapat di Afrika dan Kepulauan Pasifik karena mereka memiliki ciri-ciri yang mirip. Adapun ciri-ciri ras ini ialah kepala mesocepal dan letak mata yang dalam, serta berkulit coklat tua dengan tinggi rata-rata untuk laki-laki 155 cm. Mereka datang dari Sri Lanka dan masuk melalui Sumatera. Dalam persebarannya, mereka banyak mendiami Palembang, Siak, Sulawesi. Pada tahun 500 sebelum Masehi, kedatangan ras Dutro Melayu membuat ras Proto-Melayu yang sebelumnya mendominasi wilayah Indonesia menjadi tergeser dan berpindah ke daerah pedalaman Indonesia. Hingga kini, ras Proto-Melayu kemudian membentuk suku-suku bangsa seperti Siak, Kubu, Semang, Batak, Dayak, Toraja, Alas, dan Gayo. Dutro Melayu. Kedatangan ras Dutro Melayu yang diperkirakan datang sekitar 500 tahun sebelum Masehi berasal dari Indochina bagian utara, atau tepatnya berasal dari Dongson, Vietnam, sehingga seringkali penduduk ini disebut dengan orang-orang Dongson. Dutro Melayu merupakan ras yang memiliki kebudayaan lebih maju jika dibandingkan dengan ras Proto-Melayu. Mereka membawa budaya logam yang berasal dari daerah asal, yaitu Dongson, sehingga dinamakan dengan budaya Dongson. Peradaban mereka yang membawa budaya Dongson ditandai dengan keahlian mengerjakan logam dengan sempurna, yang berupa perkakas dan senjata yang terbuat dari logam seperti nekara, bejana perunggu, kapak corok, mata panah, dan tombak. Dalam bidang pertanian, mereka telah mengalami kemajuan dari penduduk sebelumnya dengan membuat saluran irigasi,
serta mengalami kemajuan juga dalam bidang pelayaran. Mereka juga telah menguasai ilmu astronomi atau perbintangan untuk mendukung navigasi dalam pelayaran maupun perkiraan cuaca untuk mendukung kegiatan pertanian. Dengan cara hidup dan kebudayaan yang sudah sedemikian maju, kedatangan ras Dutro Melayu dapat menggeser dominasi penduduk Proto Melayu di berbagai wilayah Indonesia. Dominasi ras Dutro Melayu berlangsung dan berkembang dengan keturunannya terbagi menjadi beberapa suku, seperti suku Jawa, Madura, Melayu, dan lain sebagainya hingga saat ini. Nah, dari penjelasan tadi, semoga membantu kita untuk mengenal lebih jauh seperti apa sih asal-usul nenek moyang dan latar belakang keberagaman masyarakat kita. Jangan lupa untuk terus belajar sejarah ya, karena bangsa yang besar ialah bangsa yang menghargai dan mengambil hikmah dari setiap sejarah masa lalunya. Terima kasih, sampai jumpa.